Assalamualaikum teman-teman. Semoga dalam keadaan yang sehat dan selalu berlimpah rezeki ya. Amin. Alhamdulillah, aku sharing lagi kegiatan aku malam ini. Jadi ini sebelum aku tidur ya, aku melakukan adegan dewasa, yaitu merendam magicom. Karena aku juga jadi tahu ya kalau dengan merendam magicom itu ya tandanya kita sudah ibu-ibu ya, seperti orang tua kita dulu saat kita masih kecil ya, itu juga yang dilakuin sama mamahku. Nah ini aku beres-beresin piring dulu, kembaliin ke raknya yang udah pada kering ya, biar besok tuh raknya yang sebelahnya tuh kosong, jadi kalau ada cucian baru enak gitu, nggak perlu pindah-pindahin lagi. Ini juga aku masukin sendok. Terus ini aku dapet edamame Jepang dari papa mertuaku ya, dapat banyak banget. Itu kesukaan aku dan suami aku, itu buat cemilan kalau misalkan dia tuh bagus banget, jadi kenyangnya tuh lebih lama, nggak lapar-lapar gitu. Nah itu kalau kalian lagi diet juga kayak aku, bisa dicoba ya untuk cemilannya. Beli aja edamame, kayaknya di pasar juga ada ya, tapi aku untuk harganya aku nggak tahu karena aku nggak pernah beli sendiri ya. Terus ini aku lanjut unboxing belanjaan aku. Tadi aku tuh sore mampir ke swalayan ya, tapi belum aku sempet unboxing karena aku nunggu anak aku tidur malam dulu. Nah ini udah sekitar jam berapa ya, aku unboxing sekitar jam 8, jadi anak aku tadi tidur setengah 8-an. Terus ini aku mau lanjut rapi-rapihin biar aku taruh di tempatnya masing-masing. Ini juga anak aku tuh beli kitty biti itu makanan kucing ya teman-teman. Jadi itu dia tuh seneng banget ngasih makan kucing di jalanan. Jadi kan kita setiap sore suka jalan-jalan ya naik motor. Terus anak aku suka berhenti kalau misalkan ada kucing untuk kasih makanan. Alhamdulillah ya, nggak apa-apa, dari kecil kita ajarin untuk berbagi dan dia juga senang melakukannya tanpa terpaksa. Jadi kita rutin aja beli ke swalayan kalau misalkan makanan kucingnya habis, kita beli gitu. Nggak nyetok juga sih di rumah, setiap habis aja baru beli. Ini aku sambil masukin ke dalam kulkas ya untuk susunya, biar aja lah di kulkas. Biasanya kan aku taruhnya nggak di kulkas ya. Sekarang anak aku tahu kalau misalkan satu hari tuh dibatasin cukup 1 kotak aja. Dan ini juga aku tadinya mau ini ya, beres-beresin meja terus salvok. Ternyata tisunya juga habis, belum aku refill. Jadi aku refill dulu. Aku refillnya dikit-dikit aja ya. Soalnya ini tuh tempat tisunya tuh kayaknya kekecilan. Jadi kalau misalkan kebanyakan tuh padat dan nggak bisa ditutup. Jadi aku isinya ya paling kurang dari setengah bungkus itu ya teman-teman. Terus ini aku semprot-semprotin dulu biar wangi, biar fresh. Tapi ini aku belum selesai ya, aku masih lanjutin yang lain. Aku ngelap-ngelapin dulu gitu, soalnya tadi kayaknya agak lengket, kayak ketumpahan bekas makan suami aku. Jadi udah, ini aku lap-lapin dulu ya pakai Mister Masa. Halo teman-teman yang baru gabung ke channel aku, mungkin kalian baru lihat di beranda terus kalian iseng ya untuk ngeklik. Terima kasih banyak udah nyempetin waktu untuk nonton. Mudah-mudahan video-video aku nggak bosen ya, dan kalau misalkan ada hal-hal yang positif bisa diambil, tapi kalau untuk yang buruk-buruknya ditinggalin aja ya, jangan ditiru ya maksudnya teman-teman. Ini aku habis bersih-bersihin meja, terus aku lanjut untuk nyapu-nyapuin ya. Nggak begitu kotor, tapi kan karena habis ngerapihin meja jadi kan banyak debu yang turun ya. Jadi ini aku lanjut aja untuk sapu-sapuin biar besok pagi aku nggak nyapu-nyapuin lagi gitu, biar pagi aku langsung masak dan bisa langsung ngerjain yang lainnya. Oke, 4 menit berlalu, tapi kan untuk di nyatanya ya, di reliefnya itu mungkin ini aku udah ngerjain 1-2 jam. Jadi ini aku haus, terus aku minum dulu. Ayo teman-teman di rumah pada suka minum air putih kan? Yuk, kalau ada yang masih kurang minum air putih pas lagi nonton ini, ambil air putih ya, terus minum. Pokoknya kita harus sering-sering minum air putih, dan minimal itu 2 liter ya satu harinya. Pokoknya dibiasain, nggak apa-apa minum manis, tapi jangan dibiasain ya. Tetap diseimbangin dengan konsumsi air putih. Lanjut lagi ya teman-teman, ini lanjut kegiatan aku di besok harinya. Dan ini tuh pagi-pagi aku tidak masak sarapan, jadi aku memutuskan untuk beli aja. Jadi tadi sebelum beli sarapan tuh aku mampir dulu ya ke kayak lapangan gitu, kayak gedung untuk dipakai olahraga, untuk ngajakin anak-anak aku jalan-jalan muter-muter gitu, baru kita beli sarapan.
Dan ini tadi Pak Su tuh sempet dulu ngerebus edamamenya ya. Terus aku taruh dulu aja di meja makan. Terus ini aku keluarin barang yang tadi aku beli. Kayaknya aku ngerasa kalau aku kayaknya belinya nyicil-nyicil ya, padahal udah belanja bulanan ada aja gitu yang ketinggalan, kesualayan lagi. Sebenarnya ini bukan modus aku biar bisa jalan-jalan terus ya, tapi ini bener-bener pure aku tuh lupa teman-teman. Jadi ada aja gitu yang kita beli setiap jalan-jalan, ada gitu ya kesualayannya, tapi nggak apa-apa ya, kan belinya juga yang penting-penting. Dan ini aku mau nyiapin makan dulu. Tadi sebelumnya aku ambilin es krim untuk anak aku. Jadi tuh dia tuh bikin es krim sendiri, terus taruh di freezer sendiri, udah jadi. Terus dia makan dulu. Habis ini kita mau sarapan. Nah, sarapannya aku cukup beli nasi kuning sama nasi uduk, karena aku makan yang gak banyak. Jadi ini aku bagi dua sama anak aku aja ya untuk nasi kuningnya, dan nasi uduknya itu dimakan sama Pak Su. Untuk tambahan lauknya ini aku pakai telur asin, karena telur asin yang dikasih sama mama mertua itu masih banyak ya. Jadi telur asinnya tuh dapat oleh-oleh dari anak kos yang ngekos di rumah mama mertua aku ya. Jadi setiap pulang kampung tuh ada gitu yang bawa oleh-oleh, terus nggak lupa dengan ibu kosnya. Ini karena aku udah makan ya, tadi aku udah makan duluan, dan lihat ya aku porsinya juga nggak banyak. Terus aku lanjut untuk suapin anak aku, sekalian nemenin suami aku sarapan. Nah, habis sarapan kita santai-santai dulu. Habis itu Pak Su giliran mandiin anak aku. Jadi ini pas aku beberes, anak aku lagi mandi sama bapaknya ya. Jadi aku masih punya banyak waktu ya, dan punya space juga. Kalau misalkan beberes kayak gini tuh lebih enak kalau lagi nggak ada siapa-siapa gitu. Jadi udah pokoknya kalau misalkan anak aku lagi mandi, aku pasti menggunakan waktu ini dengan sebaik mungkin ya. Entah itu beberes dapur, pokoknya ada aja gitu yang dikerjain selain me time. Aku tuh jarang banget sih sebenarnya me time. Aku bisa me time dengan tenang itu pas anak aku udah tidur malam ya. Dan masya Allahnya anak aku itu tidurnya abis isya ya. Jadi kita masih punya waktu panjang, bisa sambil ngonten atau beres-beres. Dan me time-nya aku sedikit agak banyak ya dibandingkan siangnya ya, karena kalau misalkan aku siang tuh nggak dibolehin untuk pegang HP ya tanpa sepengetahuan anak aku gitu. Kadang aku curi-curi gitu, lihat-lihat sebentar, habis itu taruh lagi ya. Pokoknya nggak begitu leluasa ya, nggak apa-apa ya. Dengan begitu kan aku jadi bisa lebih menikmati gitu ya momen-momen bersama anak, bersama suami. Nah ini karena aku lagi sebentar istirahat dulu ya, terus aku cek-cek HP dulu. Nah habis ini aku mau nyiapin untuk baju salin anak aku, terus sama skincare-nya. Yuk, masih ada waktu, jadi ini aku lanjutin untuk beberesnya ya. Ini nggak begitu berantakan juga ya, soalnya setiap pagi tuh ya paling anak aku ngeluarin mainan, beberapa mainan, terus sebelum mandi ya dia, jadi sebelum mandi tuh rumah berantakan lagi, padahal malamnya tuh udah beres. It's okay ya, karena anak aku tuh belum aku izinin untuk lihat handphone gitu. Kalau misalkan lihat TV itu ya mungkin ada ya sesekali gitu. Kalau misalkan aku memang ada kerjaan yang tidak bisa ditinggal ya, biar antang dulu. Tapi ya nggak lama ya, aku bener-bener batasin kalau untuk TV juga. Dan sementara untuk handphone aku belum kasih, nanti aja lah, belum waktunya ya, dan belum penting juga menurut aku dan Pak Su. Jadi kita sepakat untuk tidak kasih HP ke anak aku. Mudah-mudahan konsisten ya untuk saat ini. Kita nggak tahu ke depannya gimana. Aku nggak mau nanti kemakan omongan sendiri. Nah tadi aku juga habis say hi ya ke kura-kura, karena habis digantiin airnya sama Pak Su, jadi udah jernih lagi. Mereka tuh makannya banyak banget. Habis itu pup dan bikin kotor airnya lagi. Jadi Pak Su rajin gitu ya untuk gantiin airnya. Jadi udah kayak anak angkatnya Pak Su. Nah ini aku lanjut ya untuk sapu-sapuin. Ini aku pertama sapuin di bagian dapur dulu ya. Aku nggak buka gitu karena kan di situ juga ada kamar mandi. Jadi Pak Su juga sekalian mandi sama anak aku. Jadi aku tutup aja. Soalnya mereka mandi pintu kamar mandinya tuh nggak ditutup teman-teman. Ini aku langsung lanjutin untuk sapu ya. Ini juga aku nyapuin bagian kamar, terus ruangan kerja suami aku.
aku. Dan ini aku lanjutin ke bagian ruang tengahnya. Udah kayak gini aja beres-beresnya ya, cukup menurut aku. Karena kan semalam juga udah aku beresin ya, udah aku sapu. Tapi ya namanya debu ada aja ya, muncul lagi. Terus ini seperti biasa aku buang sampahnya ya, bekas sapunya itu di belakang aja, biar nanti sekalian Pak Su buang sampah gitu. Oke, habis ini aku mau pastiin semuanya udah diberesin gitu. Ini sekalian juga di belakang TV, ruwet banget ya, amburadul. Aku tuh bingung mau naruh kabel-kabelan itu kayak gimana ya biar nggak kelihatan kayak gini. Pengennya tuh kayak ditutupin pakai apa gitu, aku nggak tahu baiknya kayak gimana. Jadi aku sementara masih pakai keranjang dan ditaruh di belakang gitu ya, yang penting nggak kelihatan mata banget. Terus ini karena anak aku udah selesai mandi, jadi kita lanjut salinin dulu ya. Ini tuh beneran deh kalau nyalinin anak laki tuh kayak menjinakkan seekor buaya. Susah banget ini kalau skincarein anak aku tuh sambil keringetan loh, percaya nggak percaya teman-teman. Walaupun di video kayaknya ini ya lancar-lancar aja, tapi tuh sebenarnya ini susah loh. Aku tuh harus ngajak ngobrol dia gitu biar dia nggak gerak-gerak. Lihat deh, di sini aja dia kebanyakan gerak banget kan. Aku agak kesusahan, tapi dia kalau misalkan sambil diajakin ngobrol kayak gini tuh dia ya udah fokusnya sama obrolan kita. Terus ini aku pakein lotion, terus juga aku pakein hair lotion juga, pakein ini ya sunscreen biar nanti kalau misalkan main ke depan atau main keluar itu nggak gosong. Walaupun kulitnya nggak putih ya, tapi yang penting tidak gosong. Beda ya, misalkan gosong itu kan lama hilangnya loh teman-teman. Terus ini udah selesai, udah ganteng, udah rapi, masya Allah anak aku. Dan udah selesai juga video aku hari ini. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa tonton video aku selanjutnya ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.